Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang hadir di tempat ini. Shalom Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah atau secara online. Pagi hari ini, saat ini mari kita mau siapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati Tuhan, amin. Baik, kita mau siapkan hati kita, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami ya seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih Bapa tidak pernah habis dalam kehidupan kita, amin. Tidak dapat terukur dengan apapun juga. Mari kalau kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, naikkan kembali pujiannya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu Kau mengasihi kami Tuhan. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Demikianlah kasih-Mu atas hidup kami. Cinta-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam
Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu di atas kepala. Kembali katakan kasih. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami nyatakan kasih-Mu tidak pernah berhenti atas kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Tangan kami terangkat, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sembah, mari agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Karena kasih-Nya tidak pernah habis dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, rahmat sangat baik dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bebaskan dirimu menyembah Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di sini. Mari sembah, nyatakan pengagungan-Mu pada Tuhan. Nyatakan ucapan syukur, terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri saat ini. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Boleh angkat tangan kita di atas Bapak. Ketika tadi kita naikkan pujian, kita menyadari kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Selalu baru seperti mentari yang terbit atas hidup kita. Demikian kasih-Nya atas kita. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kami nyatakan Engkaulah yang setia dalam hidup kami. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Kau mulia,
ucapan syukur kami tidak akan sanggup membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Kami tahu Engkau hadir di sini, kami tahu lawatan-Mu ada. Kami tahu Tuhan kami akan diubahkan hari ini. Ada pemulihan, ada kekuatan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pulang tidak akan sama dengan kami datang. Berkati hamba-Mu Bapak Penggembala yang kami menyampaikan firman Tuhan. Terlebih berkati kami Tuhan, kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Karena Engkau berkuasa dan Engkau melawat kami pada hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh beri salam sehati dulu kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan haleluya. Kurang kencang. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Tak terbayang kebesaran-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau pegang bagiku. Amin. Dengan jiwa dan pengharapan aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kembali katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau yang memerintah selamanya Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita amin? Yang bersukacita boleh katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Dan saya informasikan bahwa di dalam amplop persembahan juga disediakan amplop persembahan Natal. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal kita, dapat masukkan dalam amplop tersebut.
Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Ibu Trisha kami pimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami hari ini ada semua karena kasih kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, sucikan kuduskan persembahan kami, biar persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan, usaha apapun itu Tuhan, biar Tuhan memberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat beri dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Mari katakan pujian ini. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk terima taburan firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu ada bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidupku Yesus. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau. Apapun yang terjadi, mata kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir memberkati kami dengan firman-Mu. Bahkan kami rindu kalau kami datang dengan masalah, kami pulang mendapatkan kelegaan, kelepasan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, nats Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ayat yang cukup panjang. Kekhawatiran dan iman grafiknya akan berbanding terbalik. Jika kekhawatiran meningkat, maka iman menurun, dan sebaliknya. Jika iman menjadi kuat, maka kekhawatiran akan lenyap. Yesus dalam ayat bacaan di atas mengajarkan cara untuk melenyapkan kekhawatiran dan meningkatkan kekuatan iman dengan cara mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, salah satu rahasia yang Alkitab singkapkan kepada kita, itu di mana Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat penting yang perlu kita pahami dalam hidup kita. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu kita diajar untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang jadi pertanyaan buat kita ialah apakah yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada 3 hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu pada pagi hari. Yang pertama yaitu mengimani jaminan surgawi. Apa yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang pertama yang kita akan renungkan dan kita akan bahas yaitu mengimani jaminan surgawi. Kalau kita membaca dalam Matius 25 ayat 31 ayat yang cukup panjang Bapak Ibu, kita melihat di situ ada jaminan surgawi yang Tuhan berikan melalui ayat-ayat ini, dan di sini kita diajar untuk mengimani yaitu jaminan surgawi tersebut. Ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendanani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah akan yang kami pakai? Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, kita menemukan ada satu jaminan surgawi yang Allah nyatakan melalui firman-Nya yang kita baca tadi. Apa itu jaminannya? Yaitu dikatakan jangan
khawatir. Bapak Ibu, secara manusia kita seringkali mengalami banyak kekhawatiran. Ya, kita khawatir dengan hidup ini. Kita khawatir dengan keluarga kita. Kita khawatir dengan pekerjaan kita. Kita khawatir dengan usaha kita. Kita khawatir dengan anak-anak kita. Banyak kekhawatiran yang seringkali muncul di dalam hidup kita. Tapi hari ini kita diingatkan dalam rangka kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu yang pertama, kita diajar untuk mengimani jaminan surgawi. Amin Bapak Ibu. Kita imani jaminan surgawi yang berkata jangan kamu khawatir. Bapak Ibu, di sini diajar untuk apa? Kita selalu percaya. Jangan kita khawatir. Bapak Ibu, mari kita mau percaya dan terus mengimani jaminan surgawi di dalam hidup kita. Sebuah sumber mengatakan, Bapak Ibu, ada sekitar 7.000 janji Allah yang tertulis dalam Alkitab yang dapat kita terima oleh kita semua yang menjadi hak anak-anak Allah. Jadi sebuah sumber mengatakan ada sekitar 7.000 janji Allah yang tertulis dalam Alkitab yang dapat kita terima oleh kita semua yang menjadi hak anak-anak Allah. Bapak Ibu bayangkan ada 7.000 loh. Banyak loh 7.000 Bapak Ibu. 7.000 janji Allah di mana kita bisa menerimanya sebagai anak-anak Allah. Itu janji tentang yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya dalam hidup ini. Kehidupan yang kita jalani memang tidak semulus harapan kita. Namun melihat begitu banyak janji Tuhan bagi kita dan menyadari Sang Pemberi janji itu adalah Allah yang setia dan berkuasa, maka seharusnya dapat meyakinkan kita bahwa jaminan surgawi ya dan amin. Bapak Ibu, untuk kita menikmati jaminan surgawi, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki kepercayaan yang kokoh akan Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi kondisi kita, Bapak Ibu. Terus terang, seringkali kita hanya melihat masalahnya saja. Benar Bapak Ibu? Ketika kita mengalami masalah, kita hanya terfokus kepada masalah kita. Dan kita lupa bahwa ada janji Tuhan, ada janji Allah yang harus kita imani, yang harus kita percayai ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi segala bentuk apapun termasuk kekhawatiran di dalamnya. Jawabannya adalah percaya. Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau kita percaya, kita imani, maka kita berkata janji itu digenapi buat hidup kita. Bapak Tuhan, kalau kita melihat di Alkitab, murid-murid sering ditegur oleh Yesus pada waktu Yesus ada di dunia. Apa yang Yesus tegur pada murid-murid? Yesus berkata, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa hatimu tidak percaya? Kembali di sini diingatkan bahwa untuk dapat menikmati janji Allah, kita harus mengimaninya dan hati yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang kedua, memprioritaskan Tuhan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu bayangkan, ada satu rahasia janji Allah yang luar biasa. Dikatakan, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Di sini dikatakan Bapak Ibu begini, apa yang pertama kali menyita pikiran hati seorang di pagi hari? Biasanya akan menguasai hati orang itu sepanjang hari. Apa Bapak Ibu yang pertama kali menyita pikiran kita di pagi hari ketika kita bangun? Apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di hati kita? Di sini dikatakan, jika kita memulai hari dengan merenungkan firman Allah,
maka kita dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran surgawi yang kita baca. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, kita harus selalu memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Begitu Bapak Ibu bangun pagi, prioritas pertama Bapak Ibu datang di bawah kaki Tuhan. Cari Tuhan. Jangan cari yang lain-lain dulu Bapak Ibu. Ya. Kita cari Tuhan. Kita bertelut di bawah kaki Tuhan. Kita cari Dia. Itu prioritas hidup kita. Yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita cari Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan selalu dalam hidup kita. Bapak Ibu, pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas hidup kita, kita harus prioritaskan waktu kita dengan Tuhan. Tapi banyak orang kurang melakukan hal ini. Kita harus prioritaskan Tuhan segala-galanya dalam hidup ini Bapak Ibu. Termasuk kalau hari Minggu Bapak Ibu. Nih saya sering katakan nih kepada Bapak Ibu. Termasuk kalau hari Minggu kita prioritaskan waktu kita untuk cari Tuhan. Prioritaskan Bapak Ibu. Ada orang yang berkesaksian begini Bapak Ibu. Dia bilang begini, saya nih punya toko, saya dagang hari Minggu. Tapi ketika saya mengerti firman Tuhan, di mana saya diajak untuk memprioritaskan Tuhan, maka hari Minggu saya mulai tutup toko saya. Saya datang ke gereja. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bilang ketika Senin saya buka, Tuhan kembalikan 2 kali lipat ketika saya tutup hari Minggu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, janji Matius 6 ayat 33 berkata, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Persoalannya kita hanya mau ditambahkan Tuhan, tapi kita nggak mau cari Tuhan dulu. Itu terbalik buat hidup kita. Padahal Alkitab mengajarkan kita harus selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Nanti akan ditambahkan semuanya kepadamu. Bapak Ibu, kalau boleh saya sharing sedikit. Ketika saya belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu. Betul, pelan-pelan Tuhan tambahkan apa yang jadi kebutuhan hidup saya. Pelan-pelan Bapak Ibu. Hari ini saya ada, Tuhan tambahkan buat hidup saya. Betul Bapak Ibu, kalau saya lihat hidup saya nih Bapak Ibu. Ketika saya mulai belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya. Janji itu digenapi buat hidup saya orang yang percaya. Aduh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar menggenapi atau mempelajari terus janji Tuhan ini dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu, Alkitab firman-Nya iya dan amin buat hidup kita. Belajar prioritaskan Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai begini Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita punya masalah yang besar, baru kita cari Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu. Jangan dalam keadaan yang sudah gawat, sudah genting, baru kita ingat sama Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali dalam rangka kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kita harus belajar selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Tuhan itu segala-galanya buat hidup kita. Tanpa Tuhan kita nol, tidak ada apa-apanya Bapak. Kita diberkati karena Tuhan. Memang kita mesti kerja. Kalau kita nggak kerja, apalagi Bapak Ibu. Itu namanya orang malas. Tapi dengan kita bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan berkati usaha kita. Dengan saya melayani, Tuhan memberkati pelayanan saya. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Tuhan, mari dalam rangka kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali saya ingatkan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya Bapak Ibu. Ini sebenarnya hal yang sangat penting yang perlu kita pahami. Ya, karena Tuhan adalah berbicara tentang harta kita yang kekal. Sering saya katakan, nanti ini kita ini hidup berapa lama sih Bapak Ibu? Paling kuat lah 70 tahun. 80 tahun, saya tambahin dah 100 tahun. Ternyata ada beberapa orang di
di salah satu negara Bapak Ibu di dunia ini yang umurnya umur panjang loh. Contohnya di Jepang. Ada satu pulau di Jepang, orangnya hidup 100 tahun umurnya. Ada yang lebih. Kerjanya ngapain Bapak Ibu? Kerjanya bercocok tanam. Tiap pagi cocok tanam, kemudian minum teh pagi, kongko-kongko. Umurnya panjang-panjang Bapak Ibu. Ditambah lagi udaranya nggak polusi. Jadi sehat Bapak Ibu. Makanya orang kalau udah tua, kalau dia nggak banyak kerja, lama-lama pikun. Jangan dibilang orang tua tuh kalau nggak banyak kerja tuh dia bagus. Nggak bagus Bapak Ibu. Dia mesti tetap melakukan aktivitas dia. Nah, terkait dengan aktivitas hidup kita, apalagi kalau kita Bapak Ibu selalu giat untuk mencari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pasti janji firman-Nya digenapi buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, mempersiapkan diri dari tantangan. Dalam rangka kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, mempersiapkan diri dari tantangan. Matius 6 ayat 30 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Untuk dapat menghadapi tantangan demi tantangan. Haruslah mempersiapkan diri secara utuh dari berbagai aspek kehidupan kita. Selain iman dibutuhkan tindakan iman. Selain Bapak Ibu mengimani janji-janji Allah. Bapak Ibu memerlukan tindakan iman. Bertindak dengan iman. Artinya selain mempersiapkan diri dalam membangun kerohanian yang mantap bersama Tuhan. Kita juga harus melatih dan memperlengkapi diri dengan mempertajam skill. Apa tuh skill? Yaitu kemampuan kita. Ya, potensi yang kita miliki. Yaitu berupa talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri dari segala tantangan-tantangan. Kalau kita melihat situasi dunia Bapak Ibu. Dunia ini semakin hari semakin mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Contohnya apa Bapak Ibu? Sekarang kejahatan begitu canggih. Kita jadi takut kadang-kadang salah buka handphone, dihack. Benar Bapak Ibu? Kemarin saya dapat kiriman lagi. Ada orang ngaku seolah dia dari apa? Dari BPJS. Hati-hati Bapak Ibu. Ternyata itu adalah hacker-hacker. Ada yang mengatakan hati-hati Bapak Ibu nih. Dari mana? Dari kepolisian dari mana? Padahal itu semuanya bohong. Termasuk pun dari bank, dari BCA dan sebagainya. Saya bukan iklan bank nih Bapak, tidak ya. Saya dapat kiriman dari BNI. Saya bukan nasabah BNI. Itu udah ketahuan bohongnya Bapak Ibu kan. Begitu kita salah, kita dihack. Bapak Ibu, kalau kita lihat dunia semakin canggih, tapi juga semakin menakutkan. Apa? Kejahatan semakin hari semakin meningkat. Nah, kita harus mempersiapkan diri dari segala tantangan-tantangan yang ada Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Tuhan, bersyukurlah Bapak Ibu dikasih talenta oleh Tuhan. Gunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik mungkin. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan talenta Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan melihat bagaimana hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Gunakan talenta yang Tuhan kasih. Saya percaya Bapak Ibu hadir di sini punya talenta masing-masing. Ada yang talentanya masak, ada yang talentanya apa, Bapak Ibu? Bernyanyi, ada yang talentanya bisa bermain musik. Banyak talenta-talenta yang kita bisa gunakan untuk apa? Mempersiapkan kondisi dari segala tantangan-tantangan yang ada. Kita mesti memaksimalkan Bapak Ibu potensi atau talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan nanti Bapak Ibu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Sekarang Bapak orang yang kreatif, dia pasti bisa diberkati. Dalam zaman online begini Bapak Ibu, kita kreatif diberkati. Betul, sekarang orang dagang bisa online, Cok. Nggak perlu sewa toko, sewa karyawan.
dan sebagainya. Bisa dengan online. Waktu itu Bapak Ibu saya dapat berkat Tuhan, saya ke Bangkok bersama dengan hamba Tuhan dari Jakarta Utara. Ternyata ketika di Bangkok banyak orang Indonesia pada bawa koper. Ngapain? Belanja. Bahkan bisa ngomong pakai video call. Nih, saya ada di sini. Mau nggak nih produk ini? Sambil jalan, sambil dagang, sambil dapat untung. Orang yang kreatif Bapak Ibu. Dalam menghadapi tantangan zaman, dia pasti akan melihat bagaimana janji pengenapan firman Allah digenapi dalam hidup kita. Dia akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri Bapak Ibu, kita ini tidak akan apa? Tidak akan bisa menikmati berkat janji Tuhan. Kita nggak boleh malas Bapak Ibu. Kita mesti gunakan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kok tadi kita baca bilang begini, Pak Pendeta, iya tuh. Kita bilang burung yang nggak apa tuh? Burung nggak ngapa-ngapain kok dikasih makan, kira-kira begitu. Kan kita kan bukan burung. Ingat loh Bapak Ibu, kita ini manusia. Itu aja suatu gambaran yang Allah ingin beritahu bahwa ciptaan yang bernama burung yang gak bisa kerja kayak kita, Tuhan pelihara. Tapi kita manusia yang Tuhan kasih segala potensi untuk kita bisa mengembangkan talenta tersebut. Kita kembangkan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita akan bisa menikmati janji Tuhan. Dengan cara apa? Hidup kita menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang kita hadapi. Setiap ada tantangan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Yang penting kita mau menggunakan potensi hidup kita. Jangan malas, kita mau terus melakukan apa menjadi bagian kita, tugas kita. Dan saya percaya janji pemeliharaan Tuhan itu pasti digenapi buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri, kita mau menyembah Tuhan kembali Bapak. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Amin, amin. Mari katakan kembali. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan oh Tuhan. Amin, 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 amin. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh
adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu pada Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap tangan diangkat. Tanyakan lagu ini kembali Bapak Ibu, sambil kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Mari katakan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Amin, amin, amin. Kau ditinggikan dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan Tuhan, Kau dimuliakan dari segalanya. Amin. Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin. Haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Tuhan. Amin, 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 amin. Kau ku sembah, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekarang berdoa khusus untuk tangan-tangan diangkat Tuhan. Kalau kami bersalah, kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun. Biar janganlah dosa kami jadi penghalang doa-doa yang kami naikkan hari ini. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan diangkat saat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Dalam nama Yesus jamah kami Tuhan. Dimanapun kami berdiri saat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus hampiri kami, jamah kami. Dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan baru, berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar, berikan kami kelepasan, berikan kami pertolongan. Dalam nama Yesus, kami terima itu atas hidup kami. Bahkan kami yang sakit, kami imani oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang setia kepada Tuhan, yang selalu belajar memproteskan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan tolong berikan kami gairah untuk Tuhan, gairah untuk selalu mencari Tuhan. Tolong jemaat-Mu ini Tuhan. Roh Kudus juga roh penolong bagi kami. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna.
Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha dagangan kami Tuhan berkati. Rumah tangga kami Tuhan berkati, anak-anak kami Tuhan berkati. Studi mereka pun Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Menjalankan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan, mereka milik Tuhan. Kami berdoa untuk Saudara Elis, Tuhan Engkau pulihkan dari hasil operasi tulangnya yang patah. Pulihkan dia Tuhan, Saudara Elis, dalam nama Yesus. Kau pulihkan dia. Kami juga berdoa untuk Pak Gunawan Tuhan. Kami serahkan Pak Gunawan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong keadaan Pak Gunawan saat ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ke dalam tangan Tuhan. Yang hamba tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan Ibu Cuanio ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu dinyatakan buat Ibu Cuanio Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Eli yang sebentar akan pulang ke Samarinda. Lindungi dia, sertai dia. Tibakan di Samarinda dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan sekali. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kita angkat tangan kita kembali, katakan Kau kusembah. Kau kusembah, Kau kusembah, Haleluya. Kau kusembah. Kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah. Kami menyembah, dalam hadirat-Mu kami menyembah. Yesus, Yesuslah Tuhan, oh Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan, di mana kami berada. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa ini akan terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa yang selalu diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga para pemimpin di bangsa ini menjadi para pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. 7.000 janji Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tadi saya ngitung, kalau 7.000 janji 365 hari, satu hari itu ada 19 janji Tuhan. Yes. Luar biasa ya janji Tuhan buat kita. Baik, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhanlah perlindungan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Badai topan durian, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Puji nama Tuhan. Mohon waktu sejenak Bapak Ibu untuk warta. Saya persilahkan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara pada tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 17 September 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Departemen Sekolah Minggu akan melaksanakan acara Dating with Mom and Dad pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 15.30 bertempat di Ruko Graha Niaga lantai 1. Acara ini berupa gathering dalam bentuk dinner dan quality time dengan orang tua. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, dan akan diadakan spot foto booth bagi yang mengikuti acara. Pendaftaran dapat menghubungi sekretariat di nomor telepon 0813 9987 8599. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja agar dapat menikmati konten yang ditayangkan. Program bimbingan belajar Calistung bagi anak usia 4-6 tahun serta bimbingan belajar matematika bagi anak sekolah dasar telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Tim doa masih menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon waktunya sejenak, masih ada tambahan informasi. Ada acara kegiatan Indonesia United in Worship hari Sabtu 28 Oktober 2023. Media boleh tolong ditanya. Haleluya, haleluya. Bagi saya doa itu penting karena doa mendatangkan terobosan, doa menghancurkan kegerakan setan, dan doa memulihkan segala sesuatunya. Tetapi doa tidak pernah bisa berdiri sendiri. Doa juga harus disertai dengan menyembah Tuhan. Karena waktu kita berdoa, kita datang pada pribadi yang dahsyat, kuat, dan luar biasa. Dan ketika berdoa, menyembah Tuhan, hal yang paling penting kata Alkitab, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, Tuhan hadir. Dan itu berarti dalam doa dan penyembahan, salah satu hal yang sangat penting selanjutnya adalah kebersamaan. Waktu kita doa, menyembah Tuhan dan ada dalam kesatuan, saya percaya tidak ada yang tidak bisa kita tembus. Bahkan dinding tebal sekalipun, ikatan belenggu bagaimanapun dapat dihancurkan. Karena itu saya Pendeta Gilbert Lumoindong dengan segala kerendahan hati mau mengundang setiap saudara untuk hadir dalam Indonesian United in Worship. Catat tanggalnya persis di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 dan akan diadakan di Community Park di Peak 2. Saudara pasti tahu tempatnya, tempat yang luar biasa. Dan pastikan kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan dalam kebersamaan. Doa saya menyertai saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang rindu untuk melihat terobosan-terobosan dalam kehidupan kita,
mulailah dengan terobosan doa dalam hidup kita. Oleh karena itu saya menghimbau dan mengundang, bahkan mengharapkan kita semua mau terlibat dalam kegerakan ini. Memang ada biayanya mungkin ya, ada biaya. Ada biaya 300.000. Apalah artinya 300.000 untuk sesuatu hal yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Pilar pertama dari gereja ini, menyenangkan hati Tuhan, pilar pertamanya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu jemaat harus terlibat dalam kegerakan-kegerakan doa. Karena gereja ini berdiri, gereja ini ada karena kuasa doa. Oleh karena itu sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kumpulin duit dan hubungi sekretariat untuk ikut dalam kegerakan doa ini ya, yang diselenggarakan oleh Gereja Bethel Indonesia. Lalu yang kedua, gereja difasilitasi oleh sekolah minggu. Sekolah minggu tadi kita sudah baca, kita sudah mendengar khotbah Pak Kiki. Di poin ketiga, bagaimana kita harus siap menghadapi tantangan. Tantangan terbesar saat ini dalam keluarga adalah salah satunya anak-anak. Apakah kita tega melihat anak-anak kita ke depannya berkembang dengan dimuridkan oleh dunia, bukan dimuridkan oleh gereja. Oleh karena itu tahun depan sekolah minggu akan membuka satu kelas untuk orang tua. Saya nggak tahu nanti diselenggarakan tatap muka atau Zoom, tapi kita rindu keluarga-keluarga di Gereja Bethel Indonesia Ruko Grana Niaga ini menjadi keluarga-keluarga yang kuat, khususnya di dalam pertumbuhan anak-anak. Jangan kehilangan generasi muda kita. Nah, tahun depan sekolah minggu akan mengadakan parenting, pendampingan buat orang tua. Bagaimana caranya kita memberikan pengetahuan tentang penciptaan, tentang Allah, tentang kita ini bagaimana hidup kita itu dari kecil. Sekarang anak-anak udah harus diarahkan. Jangan kita kalah dengan gadget mereka ya. Nah, hari Sabtu tanggal 14 Oktober di sini sekolah minggu akan mengadakan satu acara gathering dengan tema Dating with Mom and Dad. Jadi anak-anak loh yang mengundang. Acara ini gratis. Anak-anak mengundang orang tuanya untuk ayo dong sama-sama datang ke my church, gerejaku. Ya, sekolah minggu, dan kita sama-sama gathering, kita makan bareng, kita ngobrol bareng. Nanti Pak Gembala akan sedikit memasukkan beberapa tayangan tentang bagaimana situasi anak-anak saat ini. Ya, ingat tantangan kita untuk anak-anak ke depan salah satunya aja adalah LGBT. Dan jangan main-main, Allah tidak pernah menciptakan 3 tapi 2, male atau female. Jadi gereja harus cepat-cepat tangkap ini supaya gereja tidak kehilangan anak-anak dan generasi muda kita semua. Generasi muda kita tidak dimuridkan oleh dunia. Ya, itu paling penting. Jadi saya berharap orang tua yang memiliki anak yang ikut sekolah minggu antusias untuk mengikuti program ini. Program ini gratis. Anak-anak menyediakan makanan untuk makan bersama, untuk foto bersama, untuk main bersama dengan orang tua. Ya. Puji Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan mulai bukakan untuk gereja, sehingga kita harus diberi kekuatan juga untuk berani melangkah pada pintu yang sudah Tuhan bukakan. Jangan kita minta pintu dibukakan, begitu Tuhan bukakan pintu kita nggak berani melangkah. Itu juga nggak benar ya. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian pengagungan sebelum kita pulang. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Tidak ada seorang pun seperti Engkau Bapa. There is no one else like You, for you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like
like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Then sings my soul, my Savior God. Hallelujah. Yes Lord. Jiwa kami memuliakan Engkau Tuhan. How great Thou art. How great. How great Thou art. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. My soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. 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 How great Haleluya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat saat teduh. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.